Hai guys, kembali lagi bareng Mimin di Barai Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini, Mimin mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai, di mana kisah yang Mimin bahas diambil dari cerita light novelnya. Sebelum ke videonya, di sini Mimin mau ngucapin terima kasih bagi kalian yang sudah dukung Mimin lewat Saweria. Yang pertama ada dari Abang Deva. Semangat Min, lanjut terus update-nya, suka banget sama Kind Fair Cooking. Siap, insya Allah Bang Deva akan Mimin bahas sampai tamat. Lalu dari Abang Laros, terima kasih banyak Bang. Harusnya di sini Mimin yang berterima kasih karena sudah support Mimin, dan semoga dari setiap video yang Mimin buat bisa menghibur kalian. Kritik dan saran sangat berguna untuk Mimin lebih baik ke depannya. Selain dari support Saweria, ada juga support kalian dari kolom komentar. Dan ini beberapa yang bisa Mimin bacain secara langsung. Yang pertama ada dari Triono Ocol. Sehat selalu Min, selalu menunggu kelanjutannya. Makasih buat Abang Triono doanya. Semoga kalian semua juga selalu diberi kesehatan, apalagi saat ini cuaca sedang musim hujan. Lalu dari Haji Menagume, Min, daripada mikirin gambarnya yang diulang-ulang, lebih baik menikmati sambil ngopi-ngopi atau makan ya kan? Hehe. Ya Bang, ini juga Mimin lagi nyari metode yang pas buat videonya. Mudah-mudahan kedepannya selain dengerin Mimin ngebaceo, kalian juga tidak bosen lihat gambarnya. Lalu dari Ed Samudra KM9DW, Min, tapi ternyata cewek elf si Theodora itu sudah punya cucu banyak. Wah, Abang Samudra sepertinya sudah baca jauh novelnya. Aduh, Mimin jadi kena spoiler. Tapi nggak apa-apa, buat Mimin penasaran juga sih. Sejujurnya setiap Mimin bikin konten, nah itu juga yang baru Mimin baca. Jadi kita mempunyai sudut pandang yang sama. By the way, walau udah punya cucu banyak, tapi masih kelihatan gemes sih si Theodora. Terakhir ada dari Ahmad Ridwan 9544. Min, semoga animenya juga rilis. Yaps, mari kita berdoa bersama. Semoga pihak studio MAPPA segera merilis anime season keduanya. Amin ya robbal alamin. Oke lah, mungkin itu beberapa komentar yang bisa Mimin bacain secara langsung. Sekali lagi, komen kalian yang gak Mimin bacain bukan berarti tidak Mimin baca. Sebisanya Mimin sempatin waktu untuk balas komen kalian. Dan buat kalian yang mau dukung Mimin via Saweria, link Mimin taruh di deskripsi. Berapapun nominal itu sangat berharga buat Mimin. Volume 6 chapter 5, Panci Panas Mewah dengan bahan kelas tinggi. Mukoda and Friend memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan penjelajahan mereka ke ruangan selanjutnya. Di sini, Vel, Sui, dan Dora menginginkan makanan daging yang sangat banyak. Menurutnya, daging akan membuat energi mereka terisi penuh dalam waktu singkat. Kemudian, Erlan ngeharewos di telinga Mukoda. Muk, aku ingin memakannya sekali lagi, makanan yang sebelumnya Anda berikan. Ternyata Erlan juga ingin memakan daging lagi. Mukoda menghidangkan 3 familiarnya satu porsi nasi ekstra besar dengan banyak daging sapi di atasnya. Mukoda juga mengetahui kalau Erlan makannya banyak, jadi ia juga memberikan Erlan porsi makan yang banyak. Ketika Erlan menyantap sesendok makanan yang Mukoda hidangkan, Erlan berkata, Ya, rasa ini, rasa yang sangat saya inginkan. Erlan juga makan dengan lahap. Sedangkan Mukoda, ia benar-benar kehilangan nafsu makannya gara-gara kecoa. Namun berpikir harus menghadapi kecoa lagi, setidaknya ada makanan yang masuk ke tubuhnya. Mukoda membayangkan satu makanan ringan dan menyegarkan. Sebetulnya Mukoda berencana menjelaskan soal kekuatan uniknya kepada Erlan nanti, tapi menggunakannya lebih awal akan baik-baik saja, kata Mukoda dalam hati. Kemudian Mukoda pun membuka window supermarket online-nya. Hey, itu tak apa-apa kalau dia tahu, kata Vel setelah melihat Mukoda menggunakan skill uniknya. Mukoda mulai menjelaskan kepada Vel jika dirinya kehabisan makanan, jadi untuk saat ini ketika mereka turun lebih jauh, perbekalan sudah habis dan tidak akan cukup bahan untuk memasak secara dadakan. Kemungkinan Mukoda harus menggunakan skill uniknya ini, hanya perbedaan kapan waktu penggunaannya saja. Yang lebih penting, Mukoda sangat percaya jika Erlan dapat merahasiakan soal kekuatan Mukoda ini.
Oke lah, kalau Anda berbicara seperti itu, maka itu akan baik-baik saja. Kalau begitu, beri saya minuman hitam yang ada belubuk-belubuknya, kata Vel. Minuman yang diinginkan Vel adalah soda. Melihat itu, Dora dan Sui juga tinggal diam. Aku ingin minuman itu juga ditambah puding, kata Dora. Kalau Sui ingin minuman itu juga ditambah pancake. Karena ketiga familiarnya sudah berjuang dengan keras di lantai ini, Mukoda pun akan menghadiahi mereka makanan dan minuman yang mereka inginkan. Mukoda, apa itu? Tanya Erlan. Matanya terbelalak kaget melihat window besar di hadapan Mukoda. Awalnya Mukoda akan memberitahu kalau itu adalah sebuah skill unik miliknya yang membuat Mukoda bisa berbelanja di dunia lain. Namun jawaban itu diurungkannya karena pasti Erlan tidak akan mengerti. Jadi Mukoda berkata, ini adalah skill unikku yang memungkinkanku membeli barang-barang yang enak dan nyaman. Oh gitu, jawab Erlan sambil berpikir keras karena baru kali ini Erlan melihat kekuatan seperti itu. Saya bertaruh, mungkin saya adalah satu-satunya orang yang mempunyai skill ini. Bahkan skill ini belum pernah didengar oleh dewa di dunia ini. Ada kasus di mana pemilik skill menyembunyikannya. Jadi tidak semua skill dipublikasikan, bukan hal yang aneh jika skill langka tidak diketahui. Dan aku ingin merahasiakannya dari orang lain. Jadi tolong jangan beritahu siapapun, kata Mukoda kepada Erlan. Ya, tentu saja. Fakta bahwa Anda menunjukkan skill itu kepada saya berarti Anda percaya kepada saya. Saya tidak akan pernah melakukan apapun untuk mengkhianati kepercayaan itu. Jika aku mengkhianati Mukoda, aku tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengan Dora. Dan aku juga tidak akan pernah mendapatkan naga lagi. Itu seperti aku telah mati, kata Erlan dengan serius. Karena Erlan sudah berikrar, itu membuat Mukoda sangat senang. Mukoda pun mulai memesan makanan dan bahan yang diperlukan di penjelajahan selanjutnya. Sebagai hadiah untuk ketiga familiarnya, selain cukucula, Mukoda juga membelikan mereka kue dan puding dari toko Fumiya. Benda hitam apakah itu? Apakah itu minuman? Tanya Erlan sambil mengerutkan dahi melihat air hitam yang sedang diminum Vel dan kawan-kawan. Mukoda kemudian menuangkan sedikit minuman itu ke dalam cangkir. Erlan sedikit ragu untuk meminumnya. Namun ketika seteguk masuk ke dalam mulutnya dan mulai mengalir ke dalam tenggorokannya, bayangkan kita meminum air cukucula yang direndam dengan es batu di siang hari yang panas. Wow, dari tadi aku bertanya-tanya bagaimana rasa air hitam ini. Rasanya sangat enak sekali. Ini adalah rasa yang belum pernah aku coba selama hidupku. Manisnya melebihi jus dimanapun. Terus ada belubuk-belubuknya, kata Erlan. Tidak lama setelah itu, refleks Erlan menutup mulutnya. Ya ampun, maaf. Erlan merasa malu karena mendadak ia sendawa di hadapan semua orang. Mukoda, Vel, dan yang lainnya pun tertawa. Mereka telah mengetahui efek samping setelah meminum minuman hitam itu. Hahaha, itu adalah karbonasi. Meminumnya akan membuatmu terpancing untuk bersendawa, kata Mukoda sambil menuangkan cukucula itu ke gelas Erlan yang telah kosong. Sebagai pencuci mulut, Mukoda menghidangkan kue pancake dan puding untuk Vel, Sui, dan Dora. Sedangkan Erlan, Mukoda memberinya kue stroberi dengan banyak krim di atasnya. Mata Erlan berbinar melihat keindahan dari bentuk kue yang Mukoda hidangkan. Itu adalah sesuatu yang aku dapatkan dengan menggunakan skill yang tadi aku ceritakan kepadamu. Saya bisa mendapatkan sesuatu yang enak dan tidak pernah Anda temukan di sini, kata Mukoda. Hah, itu sangat luar biasa. Lalu masakanmu? Erlan menimpali. Mukoda menjelaskan jika masakannya ia buat dengan tangannya sendiri. Itu memang sudah hobinya. Namun untuk bumbunya Mukoda mendapatkannya dari skill uniknya. Kemudian Erlan berkata, saya mengerti sekarang. Berarti selama saya ada di dekat Anda, saya dapat makan makanan yang enak. Itu betul sekali, makanannya enak dan kue yang diberikannya juga enak, kata Vel sambil ngunyah. Vel, itu bukan sesuatu yang harus kau banggakan, kata Mukoda kepada Vel. Tapi ya Mukoda merasa senang kalau itu merupakan hal yang bagus bagi familiarnya. Erlan sangat tersentuh hingga menangis oleh rasa kue strawberry cream yang sedang dimakannya. Namun mereka tidak boleh berlama-lama bersantai karena faktanya mereka masih di dalam Dengyeon, ditambah Mukoda masih harus bertarung dengan para kecoa. Menurut Vel, mereka sudah menyelesaikan sekitar 75% di lantai 17.
Tapi Mukoda merasa perjalanan mereka masih sangat jauh. Semakin mendekati ruangan bos, semakin banyak juga kecoa kroco yang datang. Dan itu sangat mengecewakan. Tapi untuk kali ini, Mukoda telah bersiap dengan senjata barunya, yaitu semprotan anti Big Roach. Bersiaplah kalian para kecoa-kecoa menyebalkan, kata Mukoda dengan tegasnya. Setelah mereka mulai berjalan dari ruangan peristirahatan, para kecoa mulai berdatangan. Karena jumlahnya yang sangat edan, Vel, Sui, dan Dora pun tak mampu membendung gerombolan kecoa yang datang dari setiap arah. Erlan dan Mukoda pun mulai bergerak membantu Vel dan yang lainnya. Semprotan anti kecoa yang dipegang Mukoda tidak terlalu efektif karena hanya satu kali semprotan itu tidak berefek. Mukoda harus menyemprotnya berulang kali. Karena saking emosinya, Mukoda melemparkan alkohol ke kerumunan kecoa itu, kemudian menembakkan sihir api miliknya ke arah kerumunan kecoa yang sudah terbanjur alkohol tadi. Kerumunan kecoa itu mulai hangus terbakar. Selanjutnya Mukoda menggunakan penyemprot beku yang didapatnya dari toko online. Semprotan itu berhasil membuat pergerakan si kecoa melambat. Setelah itu Erlan tinggal membelah mereka dengan pedang tipisnya. Selagi Erlan membunuh kecoa-kecoa yang membeku setelah menerima semprotan dari Mukoda, Mukoda mulai menggunakan sarung tangannya memungut item drop yang terjatuh dari tubuh si kecoa yang tewas. Beberapa waktu berlalu, mereka pun sampai di ruangan bos. Mukoda sangat senang karena setelah mereka melewati ruangan itu, Mukoda akan mengucapkan selamat tinggal kepada para kecoa terkutuk itu. Namun setelah Mukoda mengintip ke dalam ruangan, di dalam sana terdapat individu kecoa yang lebih besar dari apa yang mereka hadapi sebelumnya. Selain itu, di dalam sana terdapat sebuah gundukan seperti sebuah gunung yang ternyata itu adalah telur dari kecoa-kecoa di sana. Itu sangat menjijikan. Mengapa begitu banyak telur di sana? Saya pernah mendengar kalau kecoa raksasa di lantai ini berlipat ganda melalui telur. Tapi itu terlalu banyak, bukan? Jika itu semua menetas, membayangkannya pun membuatku merinding, kata Mukoda. Erlan kemudian menimpali. Dengan telur sebanyak itu, tentunya kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena telur-telur kecoa menjatuhkan item drop berupa emas batangan. Tapi ya mereka dengan cepat dapat mengalahkan segerombolan kecoa di dalam sana. Emas-emas mulai berjatuhan di ruangan itu. Singkat cerita, mereka mulai melanjutkan perjalanan ke lantai berikutnya, yaitu lantai undead di lantai 18. Erlan memberitahu Mukoda jika ada sosok hantu di belakangnya. Refleks Mukoda mengeluarkan tombak mitrilnya. Hantu itu terlihat seperti zombie di lantai 9. Ia berlari ke arah Mukoda sambil melemparkan potongan tubuhnya yang membusuk ke arah Mukoda. Mukoda sedikit panik melihat hantu itu, tapi ia menjadi lebih tenang setelah Vel berkata, "Aku membuat penghalang di sekitarmu, jadi kau akan baik-baik saja." Karena sadar adanya penghalang, Mukoda menjadi lebih tenang. Ia mulai menyerang ke arah zombie yang mendekat. Setelah terkena tusukan tombak mitrilnya, si zombie langsung rebahan. Dan tidak lupa ketika zombie tewas, ia menjatuhkan item drop berupa cakar hitam, di mana cakar hitam itu bisa menjadi sebuah racun yang mematikan. Konon jika manusia meminumnya, tidak kurang dari 3 hari akan meninggal. Kemungkinan besar itu adalah racun yang bekerja lambat dan membuat seseorang terkena serangan jantung. Penyebab kematiannya akan dianggap sebagai penyakit. Jadi racun itu sangat sempurna untuk seorang asasin, kata Erlan. Tapi Erlan menjelaskan lagi, jika guild petualang sangat berhati-hati kepada siapa mereka akan menjual racun itu. Maksudmu di antara dunia pembunuhan? Atau katakanlah bangsawan yang ingin menggunakannya untuk menyingkirkan saingannya? Tanya Mukoda kepada Erlan. Mukoda merasa tidak baik memiliki banyak cakar beracun. Mereka hanya mengambil secukupnya saja dan sisanya akan dimusnahkan. Erlan pun menyetujui saran dari Mukoda. Perjalanan mereka dapat dibilang tidak menemui rintangan berarti. Tak kerasa mereka sudah menerobos 4 ruangan di lantai 18. Tidak lama setelah itu mereka sampai di ruangan bos lantai 18. Di dalam ruangan itu terdapat kesatria kerangka berukuran lebih besar dari sebelumnya, menggunakan helm dan dipersenjatai pedang panjang dan perisai yang terlihat sangat kuat. Aura yang dipancarkan kesatria kerangka ini jauh lebih jahat daripada kerangka sebelumnya. Untuk pertama kali sejak waktu yang lalu, Vel melihat kembali kesatria kerangka. Dora dan Sui malah baru melihatnya sekarang.
Tapi terlihat sekuat apapun kesatria kerangka itu tidak membuat para familiar Mukoda jiper. Mereka malah makin bersemangat untuk segera membasminya. Vel mengajak Sui dan Dora masuk ke ruangan bos. Dora, Sui, ayo kita pergi, kata Vel si ketua kelas. Cahaya kilat menyambar kepala si kesatria kerangka itu dari serangan petir Vel. 6 dari 15 kesatria kerangka jatuh sebelum mereka melakukan apapun. Kemudian Dora menyelimuti tubuhnya dengan api, lalu menerobos ke bagian jirah si kesatria kerangka, membuat lubang besar di tubuhnya. 5 dari 9 kerangka tersisa tewas oleh Dora. Lalu menggunakan serangan peluru asam, Sui melelehkan sisa kesatria kerangka yang ada di sana. Pada akhirnya, para kesatria kerangka yang terlihat menakutkan itu tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan familiar Mukoda. Mereka tewas sebelum melakukan apapun. Jadi Mukoda malah merasa kasihan kepada mereka. Kemudian di lantai tergeletak sebuah pedang hitam yang dinamai pedang terkutuk. Melihat namanya saja sudah membuat Mukoda ketakutan. Lalu dengan skill penaksir, Mukoda mulai melihat kemampuan yang dimiliki pedang itu. Jadi skill utamanya, siapa saja atau benda apapun yang terkena sabetan pedang terkutuk ini, maka dalam sekejap akan membusuk. Untuk makhluk hidup sendiri, luka dari sabetannya akan mengeluarkan nanah lalu hancur. Dan pedang ini tidak melihat tuan maupun musuh. Andai Mukoda sebagai tuannya tidak sengaja terluka oleh pedang ini, maka Mukoda pun akan mendapatkan efek yang sama. Mengetahui itu, Mukoda merasa barang ini tidak berguna, malah terkesan menakutkan. Jadi ia berniat menjualnya saja. Selanjutnya terdengar suara Sui memanggil Mukoda. Sui menunjukkan sebuah peti tua yang dimana setelah menaksirnya, peti itu merupakan peti terkutuk. Siapa saja orang yang membukanya akan mendapatkan sial dan malapetaka. Awalnya Mukoda enggan membukanya, tapi Vel memaksa Mukoda untuk membukanya. Tenang saja, kau kan memiliki berkah dari para dewa, kata Vel sambil memaksa Mukoda membuka peti harta itu. Perlahan Mukoda mulai membuka peti itu. Di dalam sana terdapat sebuah pisau hitam berkilau bernama pisau vampir. Pisau ini haus akan darah. Jadi jika tubuhmu tersabit atau tertusuk pisau ini, si pisau akan menghisap habis darahnya hingga kering. Lagi-lagi Mukoda merasa benda itu tidak berguna dan menyeramkan. Tapi Vel bergumam, pisau yang dapat menyerap darah, apakah itu tidak bisa dipakai untuk menguras darah dari daging? Mendengar itu membuat Mukoda sedikit mendapat pencerahan. Memang betul item box miliknya dapat menghentikan waktu di dalam. Namun tetap saja daging yang kering tanpa darah itu sangat segar dan bagus dibanding daging yang masih terdapat darah-darah di dalamnya, karena tidak baik untuk kesehatan. Jadi untuk barang ini Mukoda akan menyimpannya. Setelah selesai di ruangan bos 18, Mukoda and friend mulai melanjutkan ke lantai 19. Di lantai ini merupakan zona para reptil. Vel berkata kepada Mukoda dan yang lainnya untuk berhati-hati karena musuh akan datang mendekat. Dan monster itu adalah seekor kura-kura raksasa bercangkang lunak. Erlan memberitahu Mukoda jangan sampai tergigit olehnya, karena si kura-kura tidak akan melepaskan musuhnya hingga mereka mati atau si kura-kura yang mati. Si kura-kura berjalan sangat lambat. Karena lelah menunggu, Dora dan Sui menyambangi si kura-kura. Dora menembakkan serangan es ke arah si kura-kura, namun serangan itu tidak efektif. Mengetahui itu, Dora mengganti serangannya dengan sihir petir. Kemudian Sui menembakkan peluru asam ke arah cangkang si kura-kura. Setelah tewas, sebongkah daging terjatuh dari tubuh si kura-kura. Dari pembacaan skill penaksir, daging itu bisa dimakan. Namun menurut Vel rasanya kurang enak. Mukoda mulai menyiapkan sebuah panci untuk mengulub daging kura-kura. Melihat itu, Erlan sangat terkejut karena dirinya baru mengetahui kalau daging kura-kura itu bisa dimakan. Ya, itu sangat enak, apalagi kalau dimakan menggunakan hotpot, kata Mukoda. Kemudian Erlan menimpali, kalau menurutmu itu benar-benar enak. Aku hidup sudah begitu lama, tapi ternyata masih banyak yang belum aku ketahui. Maka tolong izinkan aku mencobanya. Tentu saja itulah sebabnya kita harus mendapatkan lebih banyak daging saat ini, Mukoda menimpali. Setelah itu mereka mulai memburu kura-kura bercangkang lunak. Selain daging, kura-kura bercangkang lunak itu juga menjatuhkan item drop berupa darah dalam botol kecil serta cangkangnya. Tapi walau bagaimanapun yang Mukoda inginkan adalah daging. Mukoda juga mengalahkan beberapa dari sekumpulan kura-kura itu sambil memastikan menjaga jarak dengannya agar tidak digigit. Mereka menimbun banyak daging di lantai itu.
Selain daging, Mukoda juga dengan mudah mendapatkan EXP untuk dirinya sendiri. Namun setelah mengintip ke ruangan bos, Mukoda dibuat ngedeg-deg melihat 5 ekor kura-kura bercangkang lunak dengan ukuran 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Itu kura-kura bercangkang lunak raksasa, jadi mereka benar-benar adanya, kata Erlan. Rupanya Erlan telah mempelajari dari sebuah buku dan ini adalah kali pertama Erlan melihatnya. Mereka benar-benar sangat besar, kemungkinan besar pada ukuran itu kita bisa mendapatkan lebih banyak daging. Oke Dora, Sui, ayo kita pergi, kata Vel sambil bergerak ke ruang si bos. Aku mengerti Paman Vel, daging, kata Sui yang kegirangan. Menurutku tidak seharusnya kau meneriakan itu sebagai seruan perang, kata Mukoda. Bum bum, blam blam, peu peu. Serangan ketiga familiar Mukoda menghilangkan bos kura-kura bercangkang lunak dalam sekejap. Potongan daging berukuran besar mulai berjatuhan, ditambah batu ajaib berukuran kecil. Daging, bersemangat untuk daging yang didapatkan. Dora terbang berputar sedangkan Sui mantul-mantul di tanah. Hei, daging ini enak dimakan di hotpot atau apapun itu, buatlah dengan cepat, desak Vel kepada Mukoda. Dora dan Sui juga membuat keributan dengan keinginan mereka untuk makan daging kura-kura. Tapi menurut Mukoda, mereka tidak bisa makan di tempat itu karena kalau berlama-lama para monster akan bangkit kembali. Jadi mereka memutuskan untuk ke tempat aman terlebih dahulu. Atas permintaan sang ketua kelas Vel, malam itu Mukoda membuat makanan kura-kura hotpot. Prinsip utama memasak kura-kura hotpot adalah memastikan untuk menghilangkan buih yang muncul dari lemak. Dan bahan-bahannya sendiri akan menambah rasa yang luar biasa dan menghasilkan daging hotpot lezat. Adapun kenapa Mukoda mengetahui cara enak memasak daging kura-kura bercangkang lunak adalah berkat internet. Dulu sewaktu di dunianya, Mukoda memesan daging itu secara online karena untuk memasak sendiri ia belum mampu membeli peralatannya. Hanya mengingatkan saja sudah membuat Mukoda ngiler. Tapi sekarang bukan waktunya mengenang masa lalu. Kalau aku tidak buru-buru, Vel dan yang lainnya akan marah, kata Mukoda bersiap memasak. Setelah selesai, Mukoda mulai menyiapkan di atas piring kayu dengan masing-masing dari mereka mendapatkan ukuran lebih banyak. Termasuk Erlan. Ini dia hotpot daging kura-kura bercangkang lunak. Panas, jadi hati-hatilah, kata Mukoda kepada semuanya. Ini cukup bagus. Tidak kusangka dagingnya akan selezat ini, kata Vel sepertinya menyukai hotpot kura-kura bercangkang lunak. Ini adalah daging yang enak, berlawanan sekali dengan tampilannya, kata Dora yang juga menyukainya. Kemudian Sui membuatnya mendapatkan 90% kesan positif. 10% lagi berasal dari Erlan yang nampak masih ragu-ragu dengan rasa daging kura-kura bercangkang lunak. Meski Mukoda telah berkata kalau dagingnya sangat enak, ia mengerti kenapa Erlan masih saja ragu. Melihat dari penampilannya, sulit dipercaya kalau dagingnya itu sangat enak. Namun melihat Mukoda juga memakan dengan lahapnya, Erlan mulai mempersiapkan dirinya saat satu gigitan kecil masuk ke dalam mulutnya. Benar-benar ini sangat enak, pungkas Erlan yang terkejut. Setelah itu Erlan mulai ngahuap setiap potongan daging kura-kura dengan lahapnya. Singkat cerita, keesokan harinya mereka terus menjelajahi di lantai 19. Semua orang nampak energi karena hotpot kura-kura dan mengetahui rasa dagingnya yang sangat enak. Vel dan yang lainnya bergerak terus untuk mengamankan lebih banyak daging kura-kura. Mereka menghabiskan seharian penuh untuk berburu daging di lantai 19. Setelah selesai di sana, Mukoda in the gang mulai masuk ke dalam lantai 20, di mana di tempat itu dihuni oleh iguana raksasa. Ketika Mukoda menggunakan skill penaksirnya kepada salah satu iguana di sana, diketahui bahwa monster itu disebut iguana perunggu besar. Panjang hingga ke ekor hampir 2 meter. Mulutnya dipenuhi gigi-gigi kecil yang sangat tajam dan pergerakan mereka cukup cepat. Jadi mereka dianggap musuh yang menyebalkan. Namun tidak bagi ketiga familiar Vel. Lebih tepatnya pembantaian kembali terjadi. Meskipun mereka itu adalah musuh, tapi Mukoda benar-benar merasa kasihan melihatnya. Dan di malam harinya mereka makan pot kura-kura kembali. Namun semua itu membuat mereka begitu sangat energik membersihkan monster di dalam dingin itu. Tidak hanya ketiga familiarnya, Erlan juga nampak lebih bersemangat memotong
Erlan juga nampak lebih semangat memotong semua iguana yang mendekat. Mukoda sama sekali tidak mendapatkan jatah satupun monster, jadi ia hanya fokus mengumpulkan item drop dari para iguana yang tewas. By the way, item drop dari iguana tersebut adalah sebuah kulit dan hati yang terbungkus di dalam botol. Mereka hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja untuk mencapai ruangan bos. Di dalam sana dihuni oleh 7 iguana raksasa berukuran lebih besar. Dari kacamata Mukoda itu malah seperti dinosaurus, tetapi Vel dan yang lainnya sudah tidak. Tetapi Vel dan yang lainnya sudah ada di dalam. Mereka tidak terpengaruh oleh penampilan musuhnya. Hal seperti ini sudah menjadi rutinitas. Hanya dalam hitungan menit, Vel dan kawan-kawan mengirim para iguana itu ke alam baka. Yang tersisa hanya item drop yang terjatuh dan tubuh iguana yang tewas. Sambil mengutin item dropnya, Mukoda memberi selamat kepada dirinya sendiri karena tidak memberi Vel dan yang lainnya darah kura-kura. Padahal mereka mendapatkan banyak item dropnya. Jadi Mukoda dalam diam menilai kegunaan dari darah kura-kura itu dan katanya, darah kura-kura bercangkang lunak, bergizi tinggi, membuat stamina bertambah kuat dan kokoh, terutama efektif kepada tubuh yang lemah dan juga memperkuat seseorang. Mereka memakan dagingnya saja sudah seenergik ini, apalagi kalau Mukoda menyertakan dengan darahnya. Sangat sulit dibayangkan betapa kasihannya para monster yang ada di dalam dingin ini. Selanjutnya, setelah selesai di lantai iguana, mereka melanjutkan penjelajahan ke lantai 21, di mana di lantai ini dihuni oleh buaya raksasa yang panjangnya hampir 3 meter dengan sisik berwarna merah seperti darah. Mukoda menggunakan skill penaksirannya dan menemukan bahwa mereka disebut buaya pembunuh merah. Gigi mereka sangat tajam dan memiliki rahang yang kuat. Mereka juga memiliki kecepatan yang cukup lumayan. Namun tetap saja hal itu tidak berarti bagi ketiga familiar Mukoda. Monster-monster itu dengan mudah disingkirkannya. Dan item drop yang dijatuhkan si buaya adalah gigi dan sisik yang tajam. Tepat ketika Mukoda berpikir bahwa di lantai itu tidak akan memakan waktu yang lama, melihat kecepatan pembantaian ketiga familiarnya, Vel dan yang lainnya semua mengeluh merasakan lapar, dan mereka pun terpaksa rehat terlebih dahulu di tempat aman untuk mengisi amunisi perut mereka.